Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang selalu memberkati kita dan mempertemukan kita kembali pada hari ini, Sabtu 27 November 2021, di dalam persekutuan ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita memuliakan dan memuji Tuhan dari segenap hati kita dengan nyanyian dari buku NDHKBP nomor 206 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Demikian dikatakan di sana. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang air mata. Di dalamnya kita melihat bayi menangis, pria yang kuat menangis, wanita menangis, dan terkadang kita bahkan menemukan juru selamat meneteskan air mata. Pertama kali kita menemukan air mata seperti yang disebutkan adalah ketika Raja Hizkia telah diberitahu oleh Nabi Yesaya bahwa dia sakit dan akan segera mati. Kemudian Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan menangis kepada Tuhan di dalam permohonannya untuk hidup. Itu yang kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara-saudariku, hal terakhir tentang air mata ditemukan di akhir Alkitab dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, di mana kita menemukan di sini janji yang luar biasa, seperti yang dikatakan demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudariku, meneteskan air mata adalah metode unik manusia untuk mengekspresikan emosi seperti kesedihan, rasa sakit, keputusasaan, dan kekecewaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa tertawa, dan hanya manusia yang bisa meneteskan air mata dalam arti mengekspresikan emosi. Dalam bahasa Yunani,
kata perkabungan berdasarkan nas ini disebutkan dengan kata pentos, yang menunjukkan kesedihan dalam bentuk apapun. Kesedihan karena kehilangan harta benda dan teman, kesedihan karena kekecewaan, penganiayaan atau perhatian, duka cita atas dosa-dosa kita, atau duka cita karena kita begitu sedikit mengasihi Allah dan melayaninya dengan tidak setia, kesedihan bahwa kita sakit atau bahkan kita harus mati. Sementara kata ratap tangis disebutkan dengan kata krauge, yang mengacu pada semua ledakan kesedihan yang timbul dari penderitaan, dari penindasan, dan dari kekerasan. Saudara-saudariku, betapa tak terhitung banyaknya sumber kesedihan di sini. Tidak ada individu yang selalu benar-benar bahagia di dalam hidupnya. Tidak ada yang bangun pagi hari ini dengan kepastian bahwa dia tidak akan mengakhiri hari ini dengan kesedihan. Di antara dua referensi ini kita menemukan bahwa Tuhan adalah seorang yang mampu menghapus semua air mata. Dia adalah Bapa yang lembut, yang menyeka air mata anak-anaknya yang bersalah. Sampai suatu hari tidak akan ada lagi air mata. Kesedihan dan air mata mengingatkan kita juga akan penghakiman Allah atas dosa. Namun Allah pula yang telah menebus kita dari dosa itu dan telah menyediakan tempat bagi kita di mana Dia akan menghapus semua air mata. Air mata membuat kita menyadari ketergantungan hidup kita pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saat kita terluka, kita ingin dihibur oleh seseorang yang dapat memahami kita. Dan Tuhan adalah jawaban yang tepat untuk memberi kita pelayanan penghiburan itu. Jika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan dan kita mau disucikan, maka kita akan layak masuk dan tinggal bersama-sama Dia di dalam kerajaannya. Dan pada saat itu kita dapat menikmati kehidupan langit dan bumi yang baru, tanpa air mata, tanpa kematian, tanpa kesedihan, tanpa tangisan atau tanpa rasa sakit lagi. Selamat bergumul bersama Allah. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 441 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang maha pemurah, yang mencurahkan segala penghiburan bagi setiap duka cita yang kami hadapi, yang menyeka segala air mata dari setiap kesedihan kami pribadi lepas pribadi,
yang meletakkan kebahagiaan dari sisi-sisi keburukan dan kedukaan hati kami. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu ajaib dalam segala hidup kami. Kasih-Mu dan anugerah-Mu selalu baru membaharui kami pribadi lepas pribadi. Sehingga lepaslah, lenyaplah segala duka cita, lenyaplah segala kesedihan, lenyaplah segala air mata dari hidup kami. Digantikan oleh kasih sayang-Mu dan anugerah-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Allah atas semua perbuatan-Mu itu. Dan ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami memohon akan segala pengharapan kami. Engkaulah yang selalu menyertai kami, meneguhkan kami, menggantikan setiap kesusahan kami berkat-berkat baru oleh karena pertolongan tangan, menggantikan segala duka dan kesedihan kami dengan ukiran kebahagiaan dan sukacita karena kemuliaan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Allah di dalam satu hari ini. Roh Kudus-Mu yang selalu memerintah atas kami menuju sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Ampunkanlah kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.